Selamat pagi, sahabat. Berjumpa kembali di sini bersama vlog renungan. Kali ini saya hadir kembali untuk memberikan sebuah renungan kepada kita semua. Pada saat ini, saya ingin membagikan sebuah cerita di mana menceritakan mengenai seekor binatang. Binatang ini bernama Rajawali, burung Rajawali. Kita tahu bahwa burung Rajawali ini adalah burung yang gagah, besar, dan juga penguasa udara. Mungkin ada beberapa fakta yang kita tidak ketahui selama ini. Perkenankan saya memberikan beberapa fakta mengenai burung Rajawali ini kepada sahabat. Burung Rajawali ini adalah seekor burung yang bisa umurnya mencapai 70 tahun. Umurnya bisa mencapai 70 tahun, sahabat. Nah, dengan usia yang bisa mencapai 70 tahun ini, ada cerita di balik hal tersebut, yaitu pada usia yang ke-40, burung Rajawali ini akan mengalami perubahan pada tubuhnya. Pertama, paruhnya akan semakin memanjang dan meruncing, lalu cakar-cakarnya mulai memanjang juga sampai bisa mengenai dadanya, dan juga bulu-bulu burungnya ini semakin lebat sehingga mengakibatkan kesulitan terbang karena saking berat dari bulunya ini membuat bobot tubuhnya bertambah sehingga kesulitan terbang akan dialami. Nah, pada fase atau periode seperti ini ada dua hal yang harus menjadi pilihan dari Rajawali ini. Satu, dia akan menunggu kematiannya. Kedua, dia harus menjalani transformasi yang menyakitkan. Sekali lagi, transformasi yang menyakitkan selama 150 hari. Jadi ketika burung Rajawali ini sudah memutuskan bahwa dia hendak melakukan transformasi, dia akan mencari tempat yang tertinggi dan yang tersunyi. Lalu dia akan berdiam di situ. Lalu kemudian dia akan memulai fase atau periode yang sangat menyakitkan ketika dia bertransformasi. Pertama, dia harus mematukkan paruhnya ke karang atau ke batu sehingga paruhnya tersebut terlepas. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat sakit, saudara. Suatu hal yang sangat menyakitkan, sahabat. Lalu dia harus menunggu untuk paruhnya ini kembali tumbuh. Paruhnya kembali tumbuh, paruh baru, paruh yang lancip, dan paruh yang kuat. Kemudian paruh ini dia gunakan untuk mencabut atau menarik kuku-kuku atau cakarnya yang sudah memanjang. Dan ini bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Dan ini merupakan transformasi yang menyakitkan juga. Setelah kuku-kukunya, cakarnya dicabutin, dilepaskan, dan kembali tumbuh cakar yang baru, kemudian cakar ini dan paruh yang baru kemudian mencabuti semua bulu-bulu itu satu persatu dari tubuhnya agar lepas semuanya, dan kemudian baru tumbuhlah bulu-bulu yang baru. Itu terjadi selama 5 bulan dia akan memperoleh bulu yang baru, saudara. Setelah dia memperoleh bulu yang baru, lalu setelah dia memperoleh paruh yang baru, dan setelah dia memperoleh cakar yang baru, dia kemudian sudah siap sebagai sebuah atau seekor Rajawali yang baru, yang gagah,
yang dapat kemudian melanjutkan umurnya untuk 30 tahun ke depan. Luar biasa sahabat. Di sini suatu pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari seekor burung Raja Wali, di mana ada satu fase dalam kehidupannya dia harus bertransformasi. Transformasi yang menyakitkan, transformasi yang tidak mudah untuk dilakukan. Di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi lebih dari sesuatu yang saat ini kita alami, kita akan menaiki sebuah jenjang yang lebih tinggi lagi. Kita ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kita harus terbiasa dengan yang namanya transformasi. Seperti yang tadi saya ucapkan, transformasi bisa jadi menyakitkan sahabat. Tetapi transformasi yang terjadi yang menyakitkan ini akan memberikan semangat baru, akan memberikan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang tangguh, manusia yang mampu menghadapi segala rintangan yang mungkin akan kita hadapi di dalam mencapai cita-cita atau keinginan kita di waktu yang mendatang. Ketika kita melalui transformasi yang menyakitkan tersebut dan kita menuju satu level yang kita inginkan dan kita mencapainya, dan disitulah dapat disebutkan sebagai suatu kesuksesan karena kita mampu meraih sesuatu yang kita sudah targetkan, dan disitulah transformasi itu mencapai keberhasilannya. Disitulah transformasi itu menggembleng saudara, menggembleng sahabat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sahabat, sebuah cerita dari seekor Raja Wali memberikan kita makna yang lebih luas di dalam kehidupan ini, memberikan kita semangat baru tentunya untuk kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan bekerja kita, di dalam semangat kita untuk mencapai sesuatu cita-cita, harapan di masa yang akan datang. Dan kiranya motivasi ini boleh mengajak kita semua supaya kita dapat selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, sama seperti si Raja Wali ini. Dia memberikan sebuah keputusan untuk melalui proses transformasi yang menyakitkan, tetapi pada ujungnya adalah kenikmatan. Karena keberhasilan atau kesuksesan yang kita dapatkan bisa jadi melalui tahapan kegagalan demi kegagalan yang terjadi. Tetapi kegagalan itulah yang memacu kita, karena kegagalan merupakan bagian dari kesuksesan. Sahabat, sekian renungan yang diberikan pada hari ini. Semoga memberikan motivasi kepada kita semua, kepada sahabat semua, dalam hari ini dan hari ke depan untuk pandangan baru. Sahabat, sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. Salam.